dalil-dalil yang dikemukakan dua, baik terjadinya kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, penyalahgunaan PRT kepala daerah, semua dinyatakan oleh Mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum, dan karenanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Seluruhnya ditolak. Dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Gubernur Hasibuan, Pak Mufan, saya, juga Pak Aligis, Pak Nikolai, Pak Fali Rahmin. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan. Narasi-narasi saja, tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat bukti yang dibawa persidangan. Bahkan Pak Menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang oleh apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Ketindaklanjutannya selanjutnya dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden atau presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya. Tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama, dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden sebagai presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pemilihnya adalah pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk diskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat tentunya. Jadi pencalonan Pak Gibran sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa permohonan kedua pemohon ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu aja penjelasan saya, dan kami atas nama seluruh tim pembela Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan, sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mendedikasikan acara ini sehingga dapat disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan. Lebih sekarang ini masih di bulan Syawal, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia, dan terima kasih atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau. Dan hari ini yang kami akan mensahkan kemenangan beliau, dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Toto, Pak
Silakan. Terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan penyelesaian perkara perselisihan PHPU ya antara paslon 01, 03, 02 dan KPU, dan berjalan terus sampai sekarang. Semuanya kita sehat-sehat semuanya, dan puji Tuhan juga karena kebetulan hasilnya juga menang kepada paslon nomor 2, itu ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, dan kemudian Bapak Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan terhitung sejak putusan tersebut resmilah dan sahlah bahwa Prabowo Gibran dan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Itu dulu pertama ya, selamat. Kemudian kemenangan ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, bukan hanya kemenangan kami, tentunya ini adalah kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Dan kita jadikan itu menjadi kemenangan bersama. Semua konsultasi berjalan, perdebatan berjalan, semuanya berjalan selama ini. Tetapi ketika putusan ini diucapkan, marilah kita bersatu kembali untuk membangun bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman semuanya, saya ingin memberikan gambaran singkat karena mungkin tidak semua mendengar putusan. Apa gambaran singkat? Karena selama ini kita kasih wawancara. Apa gambaran singkat sebenarnya putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini? Tadi Pak Yusri sudah katakan putusan ini ada dissenting. 5 yang menyatakan bulat untuk menyatakan menerima dan menolak permohonan dari 01 dan 03, tapi ada 3 orang yang melakukan dissenting, di mana 2 hakim konstitusi menyatakan diinginkannya dilakukannya PSU di beberapa daerah tertentu terhadap hal ini. Nah, selama ini kita jelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ini kita mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dengan alasan ada undang-undang pemilu yang mengatur bahwa sebenarnya pelanggaran administratif itu hanya menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Hari ini kita lihat ada putusan yang menjadi perhatian kita. Ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang. Alasannya dia berwenang adalah dia mengatakan bahwa mereka ingin menjaga, mengawasi. Siapa tahu kalau Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya secara optimal, maka mereka akan memeriksa. Itu alasan utamanya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian dia mengatakan kami berwenang untuk menangani perkara ini. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan dia, meskipun dia mengatakan dia berwenang, tetapi dia tetap tunduk dan menghormati semua apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga di dalam pertimbangannya, Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan, Mahkamah Konstitusi mengatakan bukti lagi ada pelanggaran terhadap kecurangan yang dituduh, tapi tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke Bawaslu. Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa mereka telah melepaskan haknya untuk melaporkan itu karena mereka tidak melaporkan. Jadi haknya untuk mengadu telah dianggap lepas, sehingga tidak lagi pantas dan patut diadili di Mahkamah Konstitusi. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi konsisten ya. Jadi kita dapat satu putusan yang baru sekarang sama dengan putusan tahun 2019 sebenarnya, bahwa mereka berwenang, tapi Mahkamah Konstitusi tetap taat dan tunduk dan menghormati semua hak-hak dan lembaga daripada Bawaslu. Ketiga, kita selama ini mempersoalkan tentang amicus curiae. Di sini telah jelas kita lihat Mahkamah tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca
semua permohonan dari amicus curiae. Tetapi kami tidak melihat mahkamah mempertimbangkan semua pendapat-pendapat daripada amicus curiae. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu sebenarnya kebenaran Mahkamah Konstitusi. Tapi tegas dari mengatakan mahkamah telah membaca, tapi sama sekali tidak dipertimbangkan satu pun permohonan dari amicus curiae itu tidak dipertimbangkan oleh amicus curiae. Nah, saya bisa maklum atas hal ini karena mungkin, tapi ini terpendapatnya, kalau itu dibiarkan berkembang amicus curiae ini di setiap pengadilan, maka mungkin akan berpotensi menjadi intervensi kepada mahkamah maupun kepada pengadilan. Tapi itu pendapat pribadi saya. Tapi mungkin yang itu sebabnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkannya. Jadi hari ini teman-teman semuanya, dasar daripada Mahkamah Konstitusi mengatakan dari semua. Jadi kita perhatikan dari itu, satu persatu mahkamah telah menguraikan seluruh pengaduan dugaan kecurangan oleh 01 maupun 03. Satu persatu, makanya panjang. Dan semua satu persatu oleh Mahkamah Konstitusi dipertimbangkan satu persatu. Tetapi satu pun tidak ada yang terbukti. Ini, ya. Jadi kalau kita selama ini mohon maaf ya, kalau kita katakan selama ini hanyalah semacam narasi saja, asumsi, ya sekarang terbukti. Karena Mahkamah Konstitusi semua satu persatu pertimbangan, ternyata satu pun tidak terbukti. Atas dasar itulah, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang, tetapi berbukti satu pun dalilnya juga 01 dan 03, akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03. Sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Indonesia. Demikian juga Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi Wakil Presiden Indonesia, dan kita hormati ini, dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan ini. Dan inilah yang terakhir dari semua proses pemilu, dan kita tinggal menunggu penetapan pelantikan presiden di bulan Oktober nanti. Demikian pernyataan kami mungkin disampaikan oleh Pak Oman. Salam dan terima kasih juga kepada semua tim Pak yang ada di sini, Pak Yusril, Pak 5 orang ini terima kasih atas jerih payahnya. Ya, mohon maaf kalau ada video yang buat. Oke. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disetting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disetting. Gak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi, ya. Kenapa? Siapa yang colek ini? Jadi ada 3 disetting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsih, yang dari awal saya sudah curiga dia bakal disetting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02. Ya. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot kepada Saldi Isra. Sirekap, dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya foto soal Sirekap. Karena Sirekap itu sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disetting, setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, jadi malah kemarin gua dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang disetting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius. Saya sudah asal dia bertanya, selalu yang mengarah merugikan 02. Apalagi mau ngomong apa lagi?
Pak Lagi silakan. Saya tidak mau banyak. Apa yang telah dilakukan oleh ketua dan wakil ketua saya, kita ini solid. Saya sudah bukukan, Anda sendiri lihat. Ini buku saya ke-125, judulnya Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden 2024. 519 halaman. Katanya siapa kasih tahu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi 519 halaman ini buku saya ke-125. Semua saya dapat dari Pak Yusril, dari Pak itu. Beliau adalah ketua ketua saya dan sebelumnya adalah Omaman Superman. Jadi ini buku saya ke-125. Semua apa yang beliau katakan sudah di sini. Dan beruntung hari ini keputusannya memang dikabulkan. Jadi judulnya Presiden dan Wakil Presiden. Yang mau mesan buku ini diskon 50%. Terima kasih. Mana? Ada. Iya, Risi. Lambat ini Bang Pol. Saya mungkin singkat saja. Tadi banyak hal sudah disampaikan pengantarnya oleh Profesor Yusril, kemudian Profesor Otto, sama Pak Hotman, sama Pak OJK Nulis. Ini salah satu agenda ketatanegaraan yang sangat penting, bahwa hari ini adalah segala perselisihan telah selesai. Dan seperti disampaikan Pak Yusril, selanjutnya KPU akan menindaklanjuti putusan ini dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang secara konstitusional itu dilangsungkan nanti pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu satu hal. Yang kedua, putusan perkara 01 dan 02 hari ini putusan yang sangat maju sebenarnya. Sangat majunya karena kenapa? Selama ini yang seolah-olah diasumsikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator, faktanya itu